Kita mau kasih tips-tips bagaimana suksesnya menempuh audisi di Konservatorium Belanda. Selamat datang semuanya. Ini konten pertama kita. Yeay! Nah, kenapa kita bisa kasih tahu kalian tips-tips ini? Karena kita berdua sudah melewati badai-badai edukasi di Konservatorium Belanda. Benar. Kita sudah melewati audisi-audisi di konservatorium. Sebutin deh. Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Tilburg. Waduh, untuk audisinya mirip banget. Jadi kalau kalian ikutin tips-tipsnya kita nih, wah pasti deh. Yes. Pilih repertoar yang benar. Biasanya kita akan disuruh nyanyi 3 repertoar yang berbeda gitu ya, dari zaman yang berbeda. Jadi kalian diminta siapin lagu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Itali. Kalau kalian keren atau kalian emang jago, bisa lah bahasa French gitu, Prancis. Tapi kalau enggak, mendingan jangan nyanyi woy, malu-maluin ya. Lu jangan maksa-maksa nyanyi lagu bahasa Prancis kalau belum bisa. Nah, biasanya mereka juga minta 1 puisi. Betul. Nah, untuk puisi ini lu pada nggak usah pada khawatir. Khawatir gua main dulu. Gua pertama kali At least nyari puisi dulu tuh apaan? Gua mesti ngasih apaan gitu. Ini tujuannya apa? ya dulu kan waktu baca pertama harus siapin puisi mati. Jangan-jangan harus Shakespeare atau apa gitu ya yang fancy ternyata nggak perlu. Kalian juga bisa baca puisi dari bahasa kita bahasa sendiri, kita bahasa sendiri. Indonesia loh, beneran. Jadi dulu tuh gue jaim banget ya. Aduh, ya udahlah, gue cari yang aman-aman aja. Gue pakai Psalm 23 gitu ya. Mazmur 23 pakai bahasa Inggrisnya tapi doi nih juri-juri nggak ada yang puas. Dia nondong gue langsung. Kamu ada puisi nggak dari bahasa kamu sendiri? Shock man. Akika nggak pernah baca puisi di Indo dari dulu. Gue lebih hafal dasar Dharma Pramuka daripada puisi di Indonesia. Tapi ada 1 yang gue tahu, hanya 1 yang gue hafal. Aku, karya Chairil Anwar. Terus gue kayak, aku kalau sampai waktuku tak perlu seduh-sedan itu. salah bu. Aku kalau tak sampai waktu. Kalau Oh sampai waktu. iya salah juga deh gue. Bener mana? Aku mau tak seorang pun merayu. Gitu Oh iya. lanjutannya. Aku ini binatang jalan. Itu bagian paling favorit tuh. Yoi. Pulang nih terbuang. Ya udah, gue pede aja. Dan mereka kayaknya cuma mau nilai ekspresi dan apakah gue meyakinkan mereka atau enggak gitu. Betul. Untungnya gue meyakinkan. Iya. Pas gue zaman di Indonesia, gue nggak tahu kalau ternyata kita tuh harus cari guru yang sesuai dengan karakter kita juga nggak sih? Iya benar. Ya cari pacar gue bilang. Bener banget. Dulu tapi gue nggak tahu kalau misalkan kuliah itu boleh gonta-ganti guru. Iya. Ternyata sebenarnya nggak sehoror itu ya, harus Iya. 4 tahun terjebak sama 1 orang yang sama. Walaupun kalau dalam pernikahan kita tapi dari segi gurunya sendiri ya, mereka juga gini, sama kayak kita, kayak orang Indo. Kalau nggak kenal, maka tak sayang. Jadi kalau misalkan mereka cuma ngelihat kita pas audition ya,
tapi nggak kenal karakternya kita, nih anak rese atau enggak sih gitu. Jadi mereka kan ragu-ragu ngambil kita juga. Jadi bukan hanya nyanyiannya kamu doang. Misalkan nyanyianmu biasa-biasa aja misalkan, punya dan personality kamu menyenangkan gitu. Jadi guru bisa melihat, oh anak ini tuh bisa dibentuk, dia ada potensialnya banyak gitu. Jadi itu faktor penting banget sih, personality ya, karakter kita kayak gimana. Kedua, kita tuh nggak tahu impresi yang kita berikan pas audisi tuh kayak gimana. Masalahnya kalau audisi, lu gugup banget gak sih? Lu tipenya kayak gimana kalau audisi? Gue kalau audisi yang pasti setiap kali angkat kertas langsung semua getar-getar, gak bisa ngerasain kakinya gimana. Nah, gue juga, gue yang tipenya yang kebelet pipis terus, jadi gue tuh kayak senewen, gue geraknya cepet banget dan gue kayak jadi nyolot banget gitu. Jadi impresi yang diberikan tuh kayaknya gue arogan gitu. ya, padahal lu tegang aja, aja, bener-bener kebelet pipis all the time gitu. Sebenarnya untuk kontak guru itu nggak cuma sekedar emailan, saya mau les sama kamu atau saya mau tertarik untuk jadi murid kamu, tapi juga kita bisa coba untuk proof les namanya. Proof les itu artinya trial lesson. Kalau di sini proof lesson itu kita bisa nego gratis loh. Kita dari luar negeri nih, kita nggak tahu, kita mau cobain dong lesson sama kamu. Dan kita bisa proof lesson sama beda-beda guru. Guru A, guru B. Tapi jangan semuanya juga, nama lu juga bisa distempel. Kayaknya dia udah nyobain semua guru juga. Iya, dan capek banget, dan capek juga. Kalian bakalan pusing gak sih? Iya. Hari ini guru A ngasih input apa, guru B ngasih input apa, C apa. Jadi saran kita kira-kira 3 itu kayaknya udah maksimum banget gitu. Banget. Dan kalau bisa kasih jeda antara guru supaya kalian bisa mikir gimana ya sebenarnya ya gua sama guru ini, apakah cocok atau enggak gitu. Nah, kita tuh harus nulis nama guru 1, 2, 3 prioritas ya. Benar. Guru mana yang kayak kamu mau pilih gitu. Nggak tahu men, nggak kenal gurunya siapa. Gue googling aja gitu nama-nama muridnya, suaranya kayak gimana. Oh gue maunya sama ini gitu, soalnya muridnya tuh bagus. Biasanya guru yang bagus juga tercermin dari muridnya nggak sih? Betul banget. Dulu lo kayak gimana? Ya gue sih untungnya punya beberapa kenalan yang sudah menjadi alumni di sini. Enak lo ya. Jadi ada orang dalam. Orang dalam lah biasa. Tapi gue juga dulu salah gue sih. Gue tahu ada beberapa alumni di Belanda, tapi guanya terlalu pemalu gitu ya, buat kontak. Udah kesini malu-malu. Jadi gengs, kalau kalian mau belajar di Belanda, jangan lupa kontak alumni, karena kita bisa aja ngasih kalian tips-tips keren dan hal-hal yang masukan yang relevan lah. Benar. Dan jangan takut, alumni Belanda ramah-ramah lah, kayak kita gini lah. Audisi pakai baju apa? Dulu lu pakai baju apa? Gue pakai batik. Dengan harapan, wah ini eksotis sekali ya. Gue dulu pakainya long dress. Tapi lu serius pakai long dress? Kan kalau di Indo itu kita kalau konser selalu pakai gala dress gitu kan, payet-payet gimana, mote-mote. Terus stres gitu nyampe sini. Tapi seingat gue, jadi gue tuh udah bawa dress gala gue buat audisi. Terus gue pas ngobrol sama alumni di sini, pas ketemu dikenalin, dikasih tahu kayaknya jangan pakai yang heboh-heboh deh gitu. Terus ternyata yang gak heboh-heboh itu definisinya adalah baju seperti ini. Gue gak kebayang, ini bahkan ya, ini kayak Baju orang sehari-hari, Jakarta ya. ke Indomaret gak sih? Iya. Jadi tuh ya di sini kalau mau konser, audisi, mau nikahan bahkan casual banget, orangnya santai banget, dan mereka tuh kayak bingung gitu. Kamu kok lebih heboh bisa dari Queen Maxima? Kalau di sini mah jadi kayak lumayan liberal gitu ya buat baju. Iya, dan paling aman sebetulnya adalah casual chic gitu ya. Jadi kalau mau
Kalau mau rock juga rock yang di bawah lutut, yang Jangan terlalu seksi buat Benar. cewek-cewek. Jangan yang ya kita nggak mau jurinya fokusnya ke yang lain, kita maunya jurinya fokusnya ke nyanyian kita. ini beneran loh, sama karena personality kita pas pernah ada audition training, itu tuh kita dikasih tahu sama guru yang suka ngejuri audisi jadi juri tamu gitu ya. Dia bilang, kalian ya please take care banget apa yang kalian pakai gitu, karena itu tuh impresi pertama yang menampilkan personality dan karakter kalian kayak gimana. Iya benar. Gitu. Iya, karena selain talenta kita yang mau dilihat untuk di audisi ini itu adalah personality kita juga. Itu yang paling penting. Dan kedepannya nih orang bakal bisa kayak gimana gitu loh. Iya, bisa dibentuk atau enggak, atau udah mentok. Terus buat cowok-cowok biasanya tuh di sini cuma pakai kemeja sama celana aja, kayak bukan jeans ya, bukan celana bahan juga yang kayak celana nikahan gitu loh. Nah itu di sini lebih kayak celana jeans hitam gitu, bukan jeans banget ya. Duh, Ya apa celana nggak sampai celana chino juga sih. iya, corduroy gitu masih mungkin. Iya, oke, bisa, itu masih oke gitu. juga. Terus bukan yang pakai brettel, dasi, Iya. jas, itu udah siap nikah kalau di sini. Jas itu cuman laki-laki cuman pakai hanya untuk final exam. Itu pun nggak mesti, nggak Jarang sih, harus. karena final exam kita bisa pakai kostum nggak sih? Kayak lu Iya, betul. punya ide drama sendiri gitu. Betul. Iya, di sini final examnya pakai piyama ya. Nah, lu bayangin 4 tahun sekolah final exam pakai piyama. Mak gue nangis. Lu pakai baju apa? Dress yang mana? Pakai piyama. Mama, I'm sorry. Audisi di Belanda ini biasanya bulan Beda-beda sih. Setiap kota kadang memang sengaja bikin beda, Februari, Maret atau Maret, April. Jadi Ya. sebenarnya kalau kalian punya visa turis, 3 bulan staying di Belanda itu oke banget sebenarnya. menyesuaikan sama cuaca iya. dulu. Gitu. Ini kita ngomong di luar konteks corona nggak sih? Iya benar. Karena tahun lalu karena pandemi, setahu gue Belanda kan juga tutup border tuh ya, benar-benar pas bulan April. Jadi orang tuh cuma kayak ngirimin audition video aja, recording, ya. Iya, video recording. Tapi biasanya kalau misalnya kalian Live datang ke audition. sini, live audition itu di saat Pergantian Belanda winter iya, sama spring. dan itu cukup dingin, cukup berangin. Jadi Syam. ya, shawl siapin, obat-obatan siapin. Obat mujarab adalah Tolak angin. Iya, maaf ya, ini tidak disponsori oleh tolak angin. Disclaimer. Tapi memang ini obat-obatan esensial penyanyi. Kayaknya bukan penyanyi sih, orang Indo. Iya, Gua benar, bilang benar sih, sih. kena angin dikit. Masalahnya gini, gengs. Di Belanda itu ya, sebenarnya derajatnya Celciusnya tuh nggak terlalu dingin. Tapi anginnya itu, bahkan temen gue yang dari Iceland tuh bilang, di sini tuh lebih dingin, anginnya tuh lebih kayak jelek banget ya. Serem. Terus yang horornya adalah karena perpindahan dari winter ke spring, kita tuh orang Indo ya, yang nggak pernah, at least gue nggak pernah terekspos sama 4 musim gitu ya, negara bermusim yang berbeda-beda. Jadi gue nggak tahu itu namanya ada alergi pollen. Pas pertama kali gue audisi, mati gue udah kayak flu babi ya beneran. Gitu. Udah gitu badanku semuanya gatal-gatal, bentol. Gue baru tahu kalau itu namanya pollen alergi. Bener-bener dulu kayak no clue banget. Dan waktu itu sebagai turis bingung mau ke dokter gimana, nggak tahu apa-apa. Jadi kayaknya ya kalau kalian nggak tahu apakah kalian punya alergi atau enggak, just in case bawa obat antihistamin merek apapun terserah gitu. Kalau apalagi yang di Indonesia punya alergi debu, dulu gue taunya gue cuma alergi debu, nyampe di sini alerginya spring itu ternyata pollen bertebaran di udara, di mana-mana, di rambut kalian, di baju kalian, gitu. Begitu aja tips kita, 4 tips untuk sukses
buat kalian yang mau lulus audisi di Konservatorium Belanda, kalau kalian ikutin tips kita, maksudnya boleh lah ya Dek. Boleh lah, sukses lah, sukses. Tapi juga nyanyi yang bener. Iya, jangan lupa. Suaranya juga latihan. bagus lah, Iya. harus ada bagus dikit lah. Bangga kan, orang Indo pintar-pintar. Betul, pintar-pintar musikal, iya. Gue lupa, terakhir yang paling penting banget juga apa? Apa tuh? Senyum. Betul sekali. Soalnya itu udah kayak the best cure gak sih buat Benar. semuanya. Buat Biar lu nggak tegang, kalau biar lu nggak kalau tegang. salting nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau jawab apa, lu jawabnya senyum aja. Gitu, Salah senyum aja. teks, senyum aja. Iya. Terus juga ngebantu teknik. Benar juga. Nggak ngerti mereka ngomong apa, Senyum aja. Oke gengs, itu dulu sekian dari kita. Semoga sukses audisinya. Nah, siapa tahu ada hal-hal yang belum kita bahas, boleh banget taruh di komen pertanyaannya kalian, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Yeay. Oke, bye. Dah. Sombong dia, sombong dia, sombong. Ini sampai mana, Bo? Jangan lupa, Apa? kita ada Q&A. Kaget gue. Gila.